Bersama meski menyandang status tersangka, Firly Bahuri masih aktif bekerja di KPK. Mengapa Firly begitu kukuh untuk terus memimpin lembaga anti rasuah? Untuk membahasnya telah bergabung bersama kami mantan penyidik KPK Novel Baswedan. Mas Novel Baswedan, selamat sore. Selamat sore, Mbak Afi. Ya, Mas Novel, dikabarkan Kepres akan ditandatangani Presiden pada malam ini sambil menunggu Kepres keluar. Apa yang perlu diantisipasi oleh penegak hukum jika tidak segera menahan Firly? Apakah mencekal Firly itu cukup? Ya, tentunya kalau dalam konteks kepentingan penyidikan, itu mencekal sangat diperlukan. Kalau kabur tentunya akan berbahaya. Tapi dalam konteks lain tentunya apabila keterangannya segera diperlukan dan khawatir yang bersangkutan mangkir kembali dan melarikan diri, tentu perlu dilakukan penangkapan. Tapi kita perlu ingat bahwa ada kepentingan lain, yaitu kepentingan menjaga agar jangan sampai Firly Bahuri justru menggunakan kewenangan KPK untuk berlindung, bersembunyi, atau mengancam pihak-pihak lain. Jadi Ya. hal itu perlu dilihat sebagai resiko-resiko. Saya khawatir posisi Firly Bahuri hari ini tidak mau mundur dari KPK karena memang niatnya mau merusak KPK. Karena Hmm. bayangkan kalau kemudian seperti informasi saya terima, kemarin Firly Bahuri katanya memimpin expose, membahas tentang Hmm. penanganan perkara tidak pidana korupsi. Hmm. Masa mengekspos perkara tidak pidana korupsi dilakukan oleh tersangka pelaku tidak pidana korupsi? Kan ini kan Hmm. suatu hal yang dilematis. Dan Hmm. ini harusnya pimpinan KPK yang lain tuh paham. Dan para insan di KPK mestinya juga harus mengerti bahwa membiarkan Firly tetap menggunakan kewenangannya itu resiko yang sangat tinggi. Bahkan Ya. membiarkan dan seperti ikut melindungi, itu bagian dari perbuatan yang bisa dikategorikan suatu kejahatan, ataupun paling tidak bisa dilihat sebagai pelanggaran etik berat. Dewan Pengawas juga mestinya melakukan upaya yang sungguh-sungguh dalam rangka untuk menjaga agar jangan sampai kerusakan ditimbulkan lebih besar lagi dengan Hmm. posisi adanya Firly di KPK. Dan tentunya Dewan Pengawas apabila tidak berwenang melakukan tindakan terhadap Firly Bahuri, dia bisa melakukan tindakan atau mempengaruhi atau memberikan himbauan kepada Ya. pimpinan KPK yang lainnya dan insan KPK yang lainnya. Karena sekarang mau bagaimana? Seandainya ada surat-surat pun ditandatangani oleh Firly Bahuri untuk suatu tindakan-tindakan, bisa jadi itu menjadi problematika atau celah hukum, justru malah tidak membuat kekuatan buat KPK. Ya. Jadi saya melihat Firly Bahuri ada di KPK dan kemudian proses ini tetap belum ada pemberhentian kepada yang bersangkutan, ini justru beresiko dan membahayakan bagi KPK-nya sendiri. Saya kira seperti itu. Baik, termasuk juga itu menjadi kontraproduktif bagi kegiatan anti korupsi yang dilakukan oleh KPK. Mas Novel, sempat juga kami tayangkan berita Betul. di mana penyidik menyatakan ragu menjalankan tugas mereka karena surat tugas mereka ditandatangani oleh Ketua KPK yang adalah tersangka. Jadi apa yang harus dilakukan oleh para penyidik jika menerima surat yang ditandatangani oleh Firly? Ya, tentunya begini. Apabila surat tugas itu ditandatangani sebelum yang bersangkutan menjadi tersangka, saya Mhm. kira mau nggak mau itu tetap bisa digunakan dan saya kira resikonya berbeda apabila surat itu ditandatangani setelah menjadi tersangka. Jadi memang saya paham lah, itu tentu akan membuat tekanan secara psikis bagi pegawai KPK Mhm. ketika suratnya untuk menangani perkara tidak pidana korupsi atau terkait dengan upaya pemberantasan korupsi ditandatangani oleh orang yang menjadi tersangka perkara tidak pidana korupsi. Tapi tentunya kalau bicara legalitas akan menjadi bermasalah atau bisa dipermasalahkan ketika penandatanganan itu Firly sebagai tersangka, sudah Ya. menjadi tersangka maksud saya. Baik. Mas Novel, termasuk juga Anda sempat mencuit soal Firly yang masih mengikuti rapat ekspos kasus korupsi yang Ya. diargumentasikan oleh komisioner yang lain bahwa Firly belum resmi dinonaktifkan oleh Presiden sehingga diartikan ia masih menjabat sebagai Ketua KPK. Belum juga Firly ditahan oleh pihak kepolisian. Apa tanggapan Anda dengan argumentasi itu? Ya, ya, baik begini. Kalau mencari alasan untuk pembenaran banyak, lebih Hmm. dari itu juga bisa. Tapi mestinya pimpinan yang lain memahami bahwa Firly ini sedang diperiksa selain dari sebagai tersangka, juga diperiksa oleh Dewan Pengawas. Jadi alasan pimpinan KPK untuk tidak memberikan akses kepada Firly Bahuri ini sangat masuk akal dan sudah sewajarnya. Justru sebaliknya, ketika mereka kemudian pura-pura tidak tahu, justru tetap memberikan akses dan Hmm. lain-lain, saya khawatir jangan-jangan ada suatu kondisi di mana mereka takut dengan Firly Bahuri
sehingga kemudian mereka bersikap permisif atau kemudian justru mendukung Firly Bahuri sampai keadaan seperti sekarang ini. Dan saya kira kalau itu yang terjadi, itu justru mereka sedang mengorbankan KPK, justru merusak perspektif atau pandangan masyarakat terhadap KPK. Jadi mereka ini sebenarnya mau jadi pimpinan KPK atau menjadi musuhnya KPK, itu yang menjadi penting. Baik. Mas Novel, desakan Firly untuk mundur begitu kuat. Tapi jangankan mundur, Firly lewat kuasa hukumnya mengatakan justru akan melawan status tersangkanya. Mulai dari argumentasi azas praduga tidak bersalah, status tersangka yang dipaksakan, termasuk juga barang bukti yang belum ditunjukkan. Apa tanggapan Anda dan mengapa sampai saat ini pihak kepolisian belum juga menahan Firly dengan segala resiko yang tadi Anda sebutkan? Ya, tentunya kita bedakan antara Firly Bahurinya sendiri sebagai pribadi dan kuasa hukumnya, dan KPK secara kelembagaan dan kepentingan negara. Kalau Firly-nya tentu dia punya alasan apapun, dia bisa aja kemudian tidak mau mundur, tetap mau membela diri dan lain-lain. Walaupun mestinya masa sih setelah sekian lama dia masih tidak mau untuk menginsafi dan kemudian mengambil posisi untuk lebih kooperatif, jujur dan membongkar korupsi-korupsi di KPK yang selama ini terjadi. Saya kira itu jauh lebih baik buat Firly Bahuri sendiri. Tapi kalau dia tidak mau, kita tidak peduli dengan kepentingan pribadinya yang bersangkutan. Justru kita peduli dengan KPK-nya, lembaga KPK-nya. Oleh karena itu, di sinilah mestinya pimpinan yang lain mesti paham dengan KPK, bukan kepentingan membela Firly. Jadi ini yang harusnya dimengerti. Begitu juga dengan insan KPK yang lainnya. Tentunya kita juga berharap pemerintah dalam hal ini Pak Presiden, tentu sebagaimana saya dengar hari ini akan dikeluarkan surat pemberhentian. Saya kira itu penting dan sebelum surat itu keluar, maka pihak KPK-nya yang mestinya proaktif dan menjaga kepentingan KPK, begitu juga menjaga kepercayaan masyarakat terhadap KPK. Jangan seperti Alexander Marwata yang justru seolah-olah tidak peduli dengan masyarakat, seolah-olah KPK adalah perusahaan privat gitu, perusahaan privat yang bergerak urusannya sendiri dan tidak peduli dengan kepentingan masyarakat. Kita perlu ingat bahwa KPK tidak mungkin bisa bekerja baik kalau tidak ada dukungan masyarakat. Bahkan dalam upaya memberantas korupsi, peran serta masyarakat menjadi penting. Terus kalau kemudian seolah-olah yang bersangkutan itu memisahkan antara KPK dengan masyarakat, ini sebetulnya mau berantas korupsi atau membiarkan KPK kemudian dimusuhi dan kemudian justru rusak dan tidak dipercaya lagi dan tidak bisa bekerja dengan baik. Saya kira saya nggak paham dengan logika-logika yang disampaikan oleh pimpinan KPK yang sekarang ini yang saya maksud adalah Alexander Marwata ya. Dan tentunya saya berharap pimpinan yang lainnya kalau memang masih mau membela KPK dan membela pemberantasan korupsi maka bersikap dengan lebih baik. Dan itu harus ditunjukkan sekarang. Gitu. Baik, Mas Novel, saat ini kita tahu bahwa keempat wakil ketua KPK akan dipilih untuk diangkat menjadi ketua KPK sementara. Dari keempat nama para wakil ketua KPK ini, menurut Anda siapa yang tepat saat ini menjadi ketua KPK sementara untuk minimal menjaga situasi dan perlahan mengembalikan kepercayaan masyarakat kepada KPK? Ya, memang sulit ya kalau bicara sekarang siapa. Kenapa? Karena dugaan saya ada pimpinan KPK yang lain masih terlibat dalam suatu perbuatan Firly Bahuri ini. Tapi terlepas dari itu semua, tentunya kita memilih kondisi yang terbaik di antara yang buruk begitu ya. Saya melihat Pak Nawawi itu yang paling agak lumayan lah. Walaupun yang bersangkutan jarang sekali berbicara di publik dan menunjukkan integritasnya dengan terang kepada masyarakat. Saya kira terlepas dari segala kekurangannya, Pak Nawawi paling lumayan dibanding yang lain. Saya melihatnya begitu. Baik, kita lihat nanti seperti apa proses ke depannya. Mas Novel Baswedan, terima kasih untuk wawancara kita di Metro hari ini. Selamat sore. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.